Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kiai Dr. Fakihuddin Abdul Qadir, yang dalam hal ini sebagai pemateri kajian kita pada pagi hari ini, dan juga yang saya muliakan pula para kiai, para ibu nyai, pengasuh pondok pesantren, dan juga pengasuh majelis taklim dimanapun berada, dan juga para ustadz, ustadzah, dan para bapak ibu hadirin yang bergabung pada tadarus subuh kali ini, serta sahabat-sahabat Fatayat di seluruh Nusantara, khususnya sahabat-sahabat Fatayat Kabupaten Sumeneb yang sangat saya banggakan. Dan juga Mbak Hesti dan tim Afkaruna yang sangat juga saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang pantas saya ucapkan kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita semuanya sama-sama menikmati rahmat dan nikmatnya. Dan alhamdulillah kita masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus beraktivitas. Dan pada pagi hari ini kita sangat berbahagia sekali kita bisa mengawali aktivitas pagi hari ini dengan bersama-sama mengaji, bersama-sama menambah ilmu, mencari ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama, apa yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat barakah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan mungkin saya Fatahah dari Forum Daiyah Fatayat Kabupaten Sumeneb sebagai tuan rumah. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Kiai Fakih lewat Zoom, dan mudah-mudahan bisa bertemu live di Kabupaten Sumeneb, Pak Kiai. Amin. Ya, dan ini memang harapan kami bersama dari Forum Daiyah Fatayat Kabupaten Sumeneb untuk bisa ngaji langsung dengan jenengan. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu pemirsa di rumah, tema kita pada pagi hari ini adalah perempuan, bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan yang berkarir di ruang publik. Namun sebelum masuk pada kajian tersebut, saya ingin memperkenalkan atau pemateri kita pada pagi hari ini, dan saya yakin semua pemirsa sudah mengenali beliau, namun mungkin ada beberapa sahabat-sahabat yang baru bergabung di tadarus subuh pagi hari ini. Jadi saya sedikit ingin memperkenalkan pemateri kita. Nama lengkap beliau adalah Bapak Kiai Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Beliau adalah seorang santri. Beliau mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Darut Tauhid Cirebon dan melanjutkan S1-nya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus Syria. Kemudian melanjutkan S2-nya di Kuala Lumpur, Malaysia, dan S3-nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Aktivitas beliau sehari-hari adalah sebagai pengajar, dosen, dan juga mengisi kajian-kajian pendidikan di berbagai lembaga.
dan beliau adalah penulis yang produktif. Karya-karya beliau sangat banyak sekali, di antaranya adalah Qiraah Mubadalah, kemudian 60 hadis sahih hak-hak perempuan dalam Islam, kemudian sunnah monogami, dan masih banyak lagi karya beliau. Dan hari ini kajian kita karya beliau yaitu Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Berbicara mengenai perempuan, ini sangat menarik sekali karena dilihat dari sisi-sisi perempuan yang memang penuh dengan keunikan dan juga penuh dengan keunikan dan penuh dengan hal-hal yang muncul kontroversi, ya. Sehingga dengan demikian ini juga menambah hasanah kita untuk kita terus belajar, mengkaji, mencari pemahaman yang lebih dalam lagi. Kenapa perempuan ini menarik untuk dikaji dan dipelajari bersama agar kita semuanya ini sama-sama menambah hasanah keilmuan kita. Dan pada pagi hari ini tema kita adalah bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan yang berkarir di ruang publik. Nah, kalau kita mengingat bagaimana kita dulu masih muncul statement-statement di saat kita mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, di saat kita mau belajar ke negeri seberang, ada muncul statement, buat apa sih perempuan kok mau belajar tinggi-tinggi, kok mau belajar jauh-jauh, toh pada akhirnya perempuan akan kembali kepada kodratnya sebagai seorang ibu. Perempuan akan kembali kepada kodratnya sebagai seorang istri yang tugasnya di rumah. Tugasnya adalah mencuci, kemudian mengurus anak, memasak, dan mengurus semua keperluan rumah tangga. Dan ini masih juga sekarang dialami oleh perempuan-perempuan khususnya di pedesaan, Pak Kiai, bahwasanya masih ada keterbatasan bagi seorang perempuan untuk terus mencari ilmu, menuntut ilmu, mencari pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di satu sisi, di saat perempuan mempunyai kesempatan untuk meniti karir, untuk bisa beraktivitas di luar rumah, kemudian muncul lagi statement, mau kemana sih perempuan kok keluar rumah? Perempuan itu harus di rumah saja. Perempuan jangan keluar tanpa mahram. Perempuan bisa menjadi sumber fitnah. Sehingga ini juga menjadi pemikiran bagi kaum perempuan yang akan meniti karir atau melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, begitu pula dengan beberapa anggapan bahwasanya perempuan tidak butuh atau tidak perlu beraktivitas di luar rumah, cukup di rumah saja, karena jihadnya perempuan itu adalah di rumah, bertanggung jawab, menjaga anak dan keluarga di rumah. Sehingga banyak masyarakat awam yang melarang perempuan untuk beraktivitas di luar rumah, berkarir di luar rumah, apalagi berkarirnya sampai menjelang malam hari. Nah, ini juga yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Dan beberapa pendapat atau pandangan para ulama dan juga cendekiawan berkaitan dengan perempuan yang berkarir di ruang publik, di mana beberapa pandangan di antara mereka, di antaranya yang pertama adalah membolehkan tanpa syarat, kemudian yang kedua tidak membolehkan atau mengharamkan perempuan keluar rumah, dan yang ketiga membolehkan perempuan beraktivitas di luar atau berkarir di ruang publik dengan beberapa ketentuan tertentu. Nah, hal ini dikaitkan dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 35, ayat 33, di mana di situ perempuan diminta untuk di rumah saja,
waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Artinya perempuan diminta untuk tinggal di rumah saja. Hanya boleh keluar di saat ada keperluan yang mendesak atau keperluan tertentu. Nah, ini kemudian juga yang menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana seharusnya perempuan atau bagaimana pandangan Islam tentang perempuan yang berkarir di ruang publik, dan kita akan menemukan jawabannya sebentar lagi akan dibahas tuntas oleh Kiai Fakih, dan harapannya ke depan kita bisa membedakan dan bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang sudah kita alami bersama di tengah-tengah masyarakat, dan kita menemukan jawaban dari apa yang menjadi kegelisahan kita selama ini. Oleh karena itu, waktu saya serahkan kepada Kiai Fakih untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan yang berkarir di ruang publik. Monggo silahkan Pak Kiai. Terima kasih Mbak Nyai dan ya Mubalighoh, Ibu atau Mbak Fathatur Rahmani sebagai tuan rumah, dan Ibu Nyai, Pak Yai, Ustadz-Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, langsung saja. Sebagaimana biasa, ini adalah ruang bersama. Kita membicarakan tentang isu-isu aktual terkait relasi antara laki-laki dan perempuan. Nanti saya akan mencoba mengawali, lalu saya buka kepada teman-teman yang lain untuk bisa sharing. Karena baik konsep maupun praktek tentu saja ada konteksnya masing-masing. Nah, saya pada konteks mana menjelaskan dengan menggunakan perspektif mubadalah. Bisa jadi ada pandangan yang lain dengan perspektif yang sama, apalagi perspektif yang berbeda. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Fathatur. Ya, soal pandangan-pandangan, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan dengan syarat. Nah, kira-kira di mana posisi mubadalah itu? Sebelumnya, tentu saja kita perlu merujuk terlebih dahulu dengan istilah karir ya. Jadi tadi saya sampaikan karir itu bisa aktivitas tadi disampaikan, tapi biasanya istilah karir itu lebih lekat dengan itu bisa berarti lebih luas, segala aktivitas yang mungkin terkait dengan pengembangan diri, terkait dengan profesi, terkait dengan kemajuan seseorang dalam jenjang keahlian tertentu misalnya. Tetapi memang seringkali istilah karir dikaitkan dengan nafkah atau terkait pekerjaan yang bersifat ekonomi. Namun penggunaannya ya bisa lebih luas ya. Aktivitas juga sebagaimana disebutkan Mbak Fathatur itu bisa bagian dari karir. Ketika dilakukan bagian dari passion, hobi, pengembangan, penguatan, ekspresi, dan lain sebagainya. Jadi karir di sini tentu saja melekat istilah publik tadi ya. Jadi karirnya di publik dalam konteks ini, bagaimana Islam, bagaimana mubadalah tepatnya memandang hal tersebut. Jadi kalau kita lihat berbagai literatur, berbagai bacaan misalnya yang sering saya dengar paling tidak, sudah disampaikan di awal oleh Mbak Fathatur tadi, mungkin bisa dibagi dua lah kira-kira ya umumnya. Pertama adalah orang-orang atau literatur atau ceramah yang memandang tempat perempuan itu bukan di publik, gitu, tapi di domestik. Sehingga cara memandangnya haram tadi, tapi ada yang memberikan degradasi, boleh tapi dengan syarat-syarat, tapi intinya ya perempuan bukan di publik gitu loh. Sehingga
keberadaan perempuan di publik itu tidak diharapkan. Jikapun diperlukan niscaya atau darurat, dia harus ada syarat-syarat. Syarat-syarat yang tadi disampaikan diantaranya adalah misalnya harus sesuai dengan kebiasaan atau tubuh perempuan, kemudian tidak boleh menimbulkan fitnah, harus halal pekerjaannya, dan lain-lain. Banyak sekali syarat yang diberikan kepada perempuan, tapi tidak pernah ada syarat bagi laki-laki. Nah, ini yang tidak mubadalahnya. Jadi perempuan yang mau di publik itu karena dianggap bukan wilayahnya dikasih syarat jadi sulit. Kalaupun lalu akhirnya mereka melakukan, dianggap tidak sesuai dengan Islam karena tidak sesuai dengan syarat-syarat itu. Jadi intinya adalah pandangan yang memandang perempuan tempatnya bukan di publik, waqarna fi buyutikunna itu tadi. Jadi padahal ayat itu untuk istri Nabi misalnya ya. Jadi itulah pandangan umum yang sering kita dengar, satu pandangan. Pandangan yang lain yang mungkin sebaliknya memandang bahwa perempuan harus di publik atau baiknya perempuan di publik. Jadi wujud perempuan itu kalau nggak di publik itu bukan perempuan modern, bukan perempuan hebat, misalnya dan lain-lain. Bahkan mungkin bukan hanya perempuan anggap nilainya kalau dia sudah punya karir di publik, perempuan maupun laki-laki. Jadi karena itu perempuan dinilai memiliki itu kalau dia sudah punya peran di publik. Kalau belum punya, dia nggak punya nilai. Sehingga perempuan didorong, mungkin dipaksa gitu, dan tidak bernilai ketika tidak di publik. Jadi perempuan yang berkarir sebagai ibu rumah tangga misalnya, itu tidak punya nilai. Ini cara pandang yang lainnya. Apalagi laki-laki yang menjadi kepala atau manajer rumah tangga, di mana perempuannya yang bekerja, dia mengelola rumah tangga di dalam, itu tidak punya wibawa sama sekali, tidak punya harga sama sekali, karena seluruh kebaikan itu hanya ada di publik. Nah, ini cara pandang sebaliknya. Jadi nilai orang itu adanya di publik, termasuk untuk perempuan, sehingga kalau perempuan memilih atau terpaksa dalam hidupnya atau apapun berada di ruang domestik, itu tidak dianggap sebagai perempuan yang hebat, yang bernilai dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin kita sering dengar ya. Nah, bagaimana mubadalah melihat? Nah, ini menurut saya ya, mubadalah melihatnya dalam kerangka yang sering saya bikin dalam 3 kerangka ma'ruf, mubadalah, lalu keadilan hakiki. Jadi ma'ruf artinya kita lihat dulu apa sih yang kita bicarakan itu. Yang kita bicarakan adalah soal berkarir atau beraktivitas, bekerja, atau tadi punya peran. Nah, orang bekerja dalam Islam, orang berkarir dalam Islam, orang berbuat dalam Islam, ya selama itu baik, maka di publik maupun di domestik ya adalah baik. Gitu. Baik. Nah, kita punya konsep tentang amal soleh, konsep tentang takwa, konsep tentang belajar. Kalau belajarnya harus di publik, ya berarti baik, sekalipun itu di publik dan untuk perempuan. Fasiru fil ardi, jalan-jalan, itu baik kalau hasilnya untuk kebaikan. Dan memang caranya baik, laki-laki maupun perempuan, ini ma'rufnya, ini substansinya, bahwa berada di publik itu pada dasarnya adalah baik untuk manusia, karena sebagai kiprah kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan, menerima dan memberi kebaikan, dan seterusnya. Baik untuk belajar, untuk bekerja, untuk jalan, untuk berbuat, nah, termasuk untuk berpolitik amar ma'ruf, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah itu memanggil laki-laki dan perempuan. Jadi karena itu secara ma'ruf berkarir di publik adalah baik. Begitupun berkarir domestik tentu saja ya. Dan ini yang kita sebut sebagai ma'rufnya. Nah, karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya laki-laki yang baik untuk berkarir di publik, perempuan tidak misalnya. Jadi pada konteks ini kita harus membuka ruang yang sama, memberi fasilitas yang memungkinkan seseorang bisa mengekspresikan
dirinya di ruang publik. Dalam konteks ini adalah perempuan. Jadi setiap kata, kalimat, narasi yang justru bermaksud menghalangi itu adalah tidak mubadalah gitu loh, tidak mubadalah. Jadi kalau ada syarat-syarat untuk perempuan, maka kita juga harus kasih syarat-syarat untuk laki-laki. Misalnya tidak membuat fitnah, maka laki-laki juga harus tidak membuat fitnah, karena bikin fitnah itu tidak baik gitu. Harus pekerjaan yang halal, tentu saja laki perempuan harus pekerjaan yang halal gitu. Harus apalagi izin pasangannya, ya laki-laki juga harus izin pasangannya kalau kita mau memberi syarat-syarat seperti itu ya, dan lain sebagainya. Jadi syarat itu tidak bisa hanya untuk menghalangi perempuan, kecuali syarat itu diberikan kepada komunitas untuk memastikan perempuan aman dan nyaman. Maka itu bagian dari keadaan hakiki nanti. Karena kita memberikan syarat kepada negara, kepada komunitas untuk memastikan ketika perempuan berada di ruang publik, dia aman dan nyaman. Misalnya terlindungi, tidak ada kekerasan, tidak dijadikan korban, ada ruang-ruang laktasi dan lain-lain. Nah itu adalah syarat yang kita minta pada komunitas dan negara, bukan untuk menghalangi perempuan. Jadi itu nanti bagian dari keadaan hakiki. Jadi ma'rufnya apa? Kita panggil dua-duanya, tapi juga kita harus melihat bahwa orang memiliki apa namanya yang berbeda-beda, nah, termasuk kebutuhan biologis dan sosial. Nah karena itu pada konteks keadilan hakiki menurut saya misalnya kemakrufan tadi itu tidak hanya dimiliki oleh ruang publik. Jadi karir atau berbuat baik atau mencari nafkah, apalagi ya, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar atau apapun itu tidak hanya harus di ruang publik. Jadi kita tidak bisa membuat penilaian kepada perempuan dianggap hebat hanya dengan ruang publik semata. Sehingga ketika ada perempuan yang hebatnya di ruang domestik tidak dianggap. Begitu. Nah, begitupun laki-laki. Jadi laki-laki jadi karena itu kebaikan itu, kemakrufan itu dalam konteks karir, dalam konteks berbuat baik, dalam konteks apalagi ya, itu adalah menurut versinya masing-masing. Kalau istilahnya Mbak Nyai Nur Rofiah itu, menurut keadaannya masing-masing. Kita ingat misalnya Uwais Al-Qarni itu laki-laki dan berada di ruang domestik untuk membantu ibunya misalnya. Itu adalah bagian dari kebaikan. Jadi karena itu kita tidak bisa misalnya dengan mengatakan bahwa berkarir di publik itu baik, maka semua perempuan harus didorong untuk berada di publik, karena itu perempuan yang tidak punya karir di publik tidak baik dalam tanda kutip salah itu. Jadi akhirnya inferior perempuan yang berada di ruang domestik. Begitupun laki-laki tentu saja. Cuma biasanya perempuan yang akhirnya memperoleh double burden itu. Jadi dia berada di ruang publik salah, untuk menutupi kesalahannya dia dituntut untuk sukses di ruang domestik. Akhirnya double burden itu. Nah itulah kira-kira mungkin secara konsep ya menurut saya bagaimana cara memandangnya itu. Pertama adalah apa yang ma'ruf dari karir di publik itu. Yang ma'rufnya adalah tadi, mencari kebaikan, berbuat kebaikan, untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan profesi, mengembangkan keahlian, menggunakan keahliannya untuk memberikan maslahat kepada orang lain, dan seterusnya, untuk belajar, untuk beribadah, untuk zakat, untuk apalagi haji, untuk mengembangkan peradaban. Nah ini semua adalah kebaikan. Iqra itu adalah membaca dan itu meneliti dan termasuk mengembangkan peradaban sebagaimana kata ulama. Nah hal itu sebagai sebuah ma'ruf, maka secara mubadalah dia adalah ma'ruf untuk laki-laki maupun perempuan yang harusnya semua difasilitasi, semua diberi ruang, semua diberi kesempatan. Tetapi melihat keadaan hakiki nanti, kita harus melihat orang-orang yang mungkin memerlukan fasilitas
lebih untuk bisa nyaman berada di publik karena kebutuhan tertentu, baik kebutuhan secara fisik misalnya, difabel, lansia, atau kalau perempuan dia harus menyusui, dia harus hamil dan seterusnya, atau secara sosial di mana perempuan tidak aman berada di ruang publik karena banyak mata jelalatan misalnya. Nah, ketika tidak aman, maka yang kita dorong adalah kebijakannya. Atau juga di luar perempuan ya, adalah laki-laki yang usianya masih anak-anak misalnya. Dia ingin bermain di ruang publik, maka kita perlu ada perlindungan. Nah, itu keadaan hakiki nanti tidak hanya menyasar perempuan, tapi menyasar siapapun yang secara fisik maupun sosial itu memerlukan fasilitas lebih, memerlukan dukungan lebih, memerlukan afirmasi lebih, laki-laki maupun perempuan, tapi terutama dalam konteks relasi gender adalah perempuan. Pada saat yang sama, mubadalah itu juga lalu memandang bahwa apa yang kita anggap baik di ruang publik itu, ini tidak mutlak di publik, karena ma'rufnya itu berbuat baiknya, bekerjanya, membangun peradabannya, apalagi ya, mengembangkan dirinya, yang itu tidak mutlak harus berada di ruang publik, bisa juga dilakukan di ruang domestik sesuai dengan kapasitas, ruang, apalagi ketersediaan dan lain-lain yang itu berbeda satu dengan lain. Jadi karena itu secara mubadalah kita tidak bisa merendahkan atau memandang rendah orang-orang yang pada akhirnya memilih atau terkondisikan untuk bisa berkiprah di ruang domestik, selama tentu saja dia tidak dijadikan korban kekerasan, dipaksa, tapi dia justru ruang itulah yang mungkin nyaman bagi dia, misalnya bisa jadi memilih, atau bisa jadi itu adalah yang paling memungkinkan untuk konteks dia laki maupun perempuan, dia bisa menjadi versi yang terbaik. Mungkin karena ada ibu, karena ada ayah, karena ada suami, karena istri yang sakit misalnya, atau anak, atau memang dia sudah mampu melakukannya dari ruang domestik, sebagaimana sekarang sudah bisa online, bisa berbuat dari rumah gitu. Nah, ini cara pandang yang seperti ini mungkin masih kurang untuk bisa dikembangkan. Karena itu kemarin misalnya teman saya bilang ya begini cara ngelihatnya kalau konteksnya mubadalah. Temukan ma'rufnya, lalu mubadalahkan, tapi sadar dengan berbagai kondisi di mana kita harus selalu memihak orang yang lebih lemah dibanding yang lebih kuat, lebih marginal dibanding yang lebih punya semua segalanya gitu loh, dan lebih memerlukan kebutuhan dalam konteks ini misalnya fisik dibanding yang dia bisa melakukan segalanya sendiri, baik secara fisik biologis maupun secara sosial. Nah, ini mungkin konsep. Nah, kalau soal hadis dan ayat itu sesungguhnya sama seperti ayat dan hadis yang kemarin. Jadi saya tidak mempresentasikan hadis dan ayatnya, karena hadis dan ayat ya sama aja, soal bekerja, soal mencari nafkah, tadi kan soal berbuat ma'ruf, soal belajar. Kan di publik itu biasanya asumsinya dulu orang itu mau bekerja harus keluar rumah, mau belajar harus keluar rumah, mau berpolitik harus keluar rumah, dan lain-lain. Nah, sekarang banyak bisa dilakukan di dalam rumah. Karena itu bisa menjadi ruang bersama untuk tetap bisa utama terhadap perempuan, karena biasanya perempuan diharapkan hanya berada di ruang domestik. Nah, itu problemnya. Hal yang sama juga, laki-laki diharapkan hanya berada di ruang publik. Nah, padahal ruang publik maupun domestik hanyalah arena saja. Arena untuk berbuat baik, arena untuk mengembangkan diri, arena untuk memenuhi kebutuhan, arena untuk
mempraktekkan ketakwaan dan sekarang domestik publik itu sudah cair sesungguhnya karena ya, kita bisa membuat itu banyak sekali yang bisa dilakukan dari dalam rumah. Tetapi tentu saja jangan menutup bahwa perempuan juga bisa dan boleh serta diberi kesempatan untuk jalan-jalan, untuk menikmati ruang publik dan seterusnya. Begitupun pada saat yang sama, laki-laki juga diharapkan, didorong juga untuk bisa menikmati, untuk bisa bersama-sama dengan keluarga di dalam ruang domestik. Jadi itu secara konsep ya, tapi untuk praktek tentu saja ya akan beda-beda di setiap tempat, di setiap situasi, di setiap tradisi. Nah, sejauh kita bisa memastikan relasi yang sering saya sebut 3 prinsip, martabah, adalah, dan maslahah, maka sebesar itulah nilai mubadalah itu bisa kita terapkan. Tentu tidak ada yang ideal 100%, tetapi mendorong terus untuk memastikan orang tetap memandang satu sama lain sebagai pribadi yang bermartabat, mulia di hadapan Allah, dan ketika yang satu punya kapasitas lebih, punya keahlian lebih, gunakan untuk memberdayakan yang kurang, yang lebih kurang dari dirinya, agar tetap dalam martabah, dengan tetap punya kemauan, keinginan, apalagi berkepribadian, melakukan, mewujudkan, serta menerima kemaslahatan. Jadi martabah, adalah, dan maslahah dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, itu secara umum ya, tentu saja ini juga sesuatu yang mungkin masih perlu kita konsepsikan lagi dari berbagai sisi dimensi. Tapi paling tidak inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, ketika kita berhadapan dengan pandangan-pandangan ulama, ketika kita membaca teks-teks, maka ya bacalah teks dan pandangan itu dengan melihat tadi apa ma'rufnya, lalu kita mubadalahkan, dan bisa jadi ulama atau pandangan itu memberikan syarat-syarat khusus. Maksud awalnya adalah keadilan hakiki, maksud awalnya. Karena itu mari kita dorong untuk itu. Jadi ketika bicara mahram misalnya, maka mahram itu tujuan awalnya memang untuk melindungi perempuan. Karena itu jangan sampai mahram justru untuk menghalangi perempuan. Kalau menghalangi perempuan, maka itu bukan lagi mahram. Gitu. Bikin komunitas agar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Yang harus juga kita ikat laki-laki agar tidak terjadi hal-hal yang buruk tersebut. Dan lain sebagainya ya. Jadi contoh-contoh yang sifatnya kasuistik itu harus kita dudukkan itu dalam rangka benar-benar melindungi bukan menghalangi. Dalam rangka benar-benar memberdayakan bukan memperdaya. Dalam rangka betul-betul memberikan ruang yang aman, sehat, dan baik, bukan menutup gitu, bukan menutup. Karena kalau menutup seharusnya juga dengan alasan yang sama itu ditutup si laki-laki. Misalnya alasan menggoda. Kan laki-laki juga menggoda. Laki-laki juga berbuat buruk, berbuat fitnah, harusnya ditutup dong gitu. Tapi ketika laki-laki tidak, maka perempuan juga harusnya tidak. Nah, karena sama-sama tidak ditutup, maka yang kita tutup adalah kemungkinan terjadinya keburukan melalui pencegahannya. Pencegahannya melalui undang-undang, melalui aturan, dan lain sebagainya. Bukan pokoknya perempuan nggak boleh. Gitu. Nah, kalau pokoknya perempuan nggak boleh, berarti kita dalam membicarakan sebuah konsep, dalam ini hukum Islam atau yang lain, tanpa tujuan, tanpa maqasid. Sementara kita tahu semua adalah bahwa muara dari semua hukum Islam maupun ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Menjadi kasih, menjadi anugerah bagi seluruh semesta. Perempuan adalah semesta, laki-laki adalah semesta. Karena kata alam dalam bahasa Islam adalah ma siwallah. Selain Allah adalah alam.
Jadi alam itu ya siwallah, karena itu ya kita harus betul-betul memberikan anugerah kepada perempuan dan juga kepada laki-laki tentu saja. Dan anugerah itu ya artinya seseorang kalau dipandang baik untuk belajar, ya seseorang punya ruang untuk bisa belajar di publik misalnya, tidak dengan dihalangi, tapi justru diberi ruang. Kalau dia punya anak dan lagi hamil, ya ruang itu harus disediakan. Ada laktasi, misalnya ada tempat untuk istirahat, agar supaya bisa belajar gitu. Atau kalau tidak, ya didatangkan ke rumah pembelajarannya sekarang melalui online atau apapun gitu. Itu namanya menyediakan fasilitas untuk orang yang punya kebutuhan yang berbeda dari orang yang umum biasanya gitu. Begitupun untuk orang yang mungkin difabel, lansia, usia masih anak-anak, kita harus menyediakan fasilitas yang memungkinkan setiap orang memungkinkan untuk melejitkan kemaslahatannya, kebermanfaatannya, sehingga dia bisa betul-betul menjadi pribadi insan-insan yang rahmah, yang memberi anugerah, yang maslahah dan akhlakul karimah. Inilah kira-kira tujuan dasar dan visi besar dari seluruh ajaran Islam yang disebut oleh usul fikih sebagai jalbul masoleh wa darul mafasid. Jadi dihadirkan kebaikannya dan ditolak keburukannya, bukan dihalang-halangi sehingga tidak dapat kebaikan perempuan itu, tapi justru difasilitasi agar dapat kebaikan dan terhalang dari keburukan. Nah, konsepsi seperti ini itu masih jarang untuk dituliskan lebih baik, terutama dalam konteks hukum keluarga. Saya kira itu sebagai awal, Mbak Farha. Ini ada banyak ketua kelas juga hadir atau wakil ketua kelasnya. Ada banyak, silahkan yang lain bisa sharing atau juga bisa bertanya. Kemarin banyak orang pengen menulis perempuan karir, perempuan bekerja secara mubadalah seperti apa, ya itu bisa diungkapkan di sini karena juga bisa dijawab oleh Bu Nyai atau Pak Yai yang lain selain saya. Monggo Mbak Farha, makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai, sangat luar biasa pembahasan pada pagi hari ini, dan ini sedikit membuka pemahaman kita bagaimana melihat dari segi perspektif mubadalah, bahwasanya perempuan dengan laki-laki itu harus sama-sama saling mengerti, sama-sama saling paham, bahwasanya untuk menciptakan satu kebaikan atau ma'ruf itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi dua-duanya harus memahami, saling mengerti, dan tahu tujuan masing-masing. Nah, dan di dalam hal apapun, dan misalnya itu berkaitan dengan hal-hal yang secara umum atau berkaitan dengan urusan pemerintah, maka kita harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga agar segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan baik.